Selamat pagi Ibu Bapak serta jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap supaya semuanya di rumah, di mana saja berada kita, boleh di dalam pemeliharaan dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kita bersyukur masuk bulan Agustus, yaitu Sinode Gereja Kristus menetapkan menjadi bulan budaya. Marilah kita bersukaria di dalam bulan budaya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan kita hendak memulai ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang beribadah dengan berlandaskan Yesaya 24 ayat 15-16a berbunyi demikian. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi Yang Maha Adil. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhanku juru selamat. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di pagi hari ini didasarkan atas pertolongan kita di dalam ibadah ini ialah daripada Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh yang Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing pada hari ini dibaca secara responsoriah dengan lagu NKB nomor 7. Mazmur 96 ayat 1-9 demikianlah bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara suku bangsa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, sekala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi
bagi rajamu. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatannya. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Terpujilah Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi Raja kita. Hukum Tuhan terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 dan Matius 15 ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapannya. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mengakui kami manusia yang terbatas dan lemah, sering gagal melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dari perkataan, perbuatan, motivasi hati kami yang terdalam, agar kami layak datang menyembah di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyucikan dan memulihkan kami, yang mendorong kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada berita anugerah di dalam ibadah ini dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukan kepada ketika setimpal dengan dosa kita.
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oh, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kita yang sudah diampuni segala dosanya. Karena saat kita menerima Tuhan Yesus, disitulah Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Sejak ku terima Yesus. Hidupku berubah, ajaiblah kuasanya. Sejak ku terima Yesus, ada terang dalam hidup dan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang ku hidup dengan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, hilang kebimbangan jadi keteguhan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang ku hidup penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kita bersyukur, walaupun situasi kebaktian online, ada 2 orang yang akan dibaptis di dalam ibadah ini. Saya minta berdiri Cecilia dan Sharon Santos. Yang kedua, Siska Erna Ria Taslim. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berdasarkan firman Tuhan inilah, gereja taat dan tunduk kepada kepala gereja Yesus Kristus untuk melakukan sakramen baptisan kudus pada hari ini. Saudara, dibaptis dalam nama Bapa artinya Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kita kepada perjanjian dan anugerahnya, saudara. Dibaptis dalam nama Anak berarti menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita, berdiam di dalam hati kita selama-lamanya,
memperbaharui kita dari hari ke hari dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Sisil dan juga Siska, supaya menjadi nyata kehendak saudara-saudara, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut di bawah ini. Ada 5 pertanyaan, nanti dijawab sekaligus di akhir pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Allah Tritunggal. Yang kedua, apakah saudara sungguh mengakui dan menerima kitab suci ini, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah? Firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup saudara. Yang ketiga, apakah saudara-saudara sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan saudara-saudara? Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Yang kelima, lebih lanjut, apakah saudara berjanji memenuhi kewajiban saudara sebagai anggota gereja Kristus Ketapang dengan setia? Misalnya hadir dalam kumpulan kebaktian jemaat, hadir dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga maupun persembahan saudara. Apakah jawaban daripada Cecilia Sharon Santoso? Iya, saya percaya, mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Apakah jawaban daripada saudara Siska Ernaria Taslim? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami sangat bersuka cita menyambut saudara-saudara kami menjadi tubuh Kristus. Dan hari ini mereka akan mendapat sakramen baptisan kudus. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Kiranya Tuhan menetapkan dia menjadi anak Tuhan yang taat. Beri kekuatan yang khusus, supaya janji-janji yang tadi diikrarkan dan sudah diamini, dia bisa melakukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus, hamba mohon untuk melaksanakan sakramen baptisan kudus pada hari ini. Amin. Setelah mendengar pengakuan iman saudara, kami memperkenankan saudara mengambil bagian dan memuliakan perjamuan kudus. Karena itu saudara akan dibaptiskan dan diteguhkan di gereja Kristus. Satu persatu saya panggil dan saudara menerima sakramen baptisan kudus. Cecilia Sharon Santoso. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Amin. Siska Ernaria Taslim. Siska Ernaria Taslim. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak,
Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam sakramen baptisan kudus ini. Hati kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau ada orang-orang berdosa datang kepada Tuhan, lahir baru, menerima sakramen baptisan kudus, dan mereka menjadi tubuh Kristus. Doa kami biarlah apa yang dilakukan pada hari ini menjadi ikrar dan juga pengiringan mereka seumur hidup dalam rangka mengikut dan melayani Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam Kristus Yesus. Amin. Sungguh kita bersyukur pada hari ini. Dan biarlah sepanjang hidup kita, kita tetap mencintai Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，赐我有你的女，赐我一生都背着你恩典。哦，天父，天父，赐我有你的你，所有都符合天父新的心意。哦，天父，天父，哦，天父，天父，赐我有你的你，赐我一生都被你恩典。哦，天父，天父，赐我有你的女，所有都符合天父你的旨意。Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini bukan hanya menjadi nyanyian kami saja ya Tuhan, tetapi mau menjadi tekad kami, pengakuan iman kami. Kami mau berjuang mencintai Yesus dan melakukan sabda-Mu. Berbicaralah di dalam ibadah ini Tuhan.
Karena kami memerlukan firman Tuhan, sabda Allah yang suci, yang menjadi pedoman dan patokan, penuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, yang selalu menghidupkan rohani kami senantiasa. Kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca daripada Yohanes yang ke-6 dengan tema adalah penggemar atau pengikut. Kita akan membacakan 2 ayat terlebih dahulu supaya kita setelah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa mengevaluasi diri, apakah kita penggemar atau pengikut Yesus Kristus. Saya membacakan Yohanes 6 ayat yang kedua terlebih dahulu, dari yang kedua ayat 66. Ayat yang kedua berkata dari Yohanes 6, firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Langsung ke ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Saudara, menarik sekali membahas tema ini, penggemar atau pengikut. Apa itu penggemar, saudara? Menurut kamus, definisi paling mendasar dari kata penggemar itu adalah seorang pengagum yang bersemangat. Saya mengingat seorang pengagum yang bersemangat itu seperti supporter sepak bola. Apa yang kita terlintas dalam pikiran kita kalau ada kalimat supporter sepak bola, saudara? Ya, yang pertama yel-yelnya. Yang kedua, rame-rame dia berbondong-bondong untuk memenangkan tim yang dia sayangin, saudara. Belum lagi seragamnya. Oh, komentar-komentar, cuitan-cuitan, ulungnya itu, saudara. Dan dapat diteruskan lagi, saudara. Ini kalau kita melihat supporter sepak bola, saudara. Saudara, ternyata ini juga yang terjadi di dalam nats kita. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudara. Mengapa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudara? Di ayat 2 dikatakan, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Mereka senang melihat dan menyaksikan mujizat tersebut, saudara. Bagaimana tidak senang kalau kita baca Alkitab ini pasal 6 secara keseluruhan. Setelah ada mujizat tersebut, saudara, berikutnya ada mujizat yang lain adalah 5 roti dan 2 ikan. Didoakan, diberkati, dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Itu belum perempuan loh, saudara. Dan belum anak-anak. Ada penafsir yang mengatakan ini minimal 15.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Wow, keren banget, saudara. Karena mujizat terjadi. Banyak orang berbondong-bondong menyaksikan hal-hal yang ajaib terjadi, saudara. Makanya respon dia di ayat 14 kalau kita perhatikan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dan pada saat itu mereka mau paksa Yesus, mau dijadikan raja, saudara. Di ayat 15, tetapi Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk hal-hal yang seperti demikian. Saudara, ini baru episode pertama kalau kita membaca ayat 6 pasal 6 secara keseluruhan. Melihat dan menyaksikan mujizat-mujizat yang dahsyat dan ajaib, rakyat pada saat itu senang,
euforia rohaninya menggebu-gebu, saudara. Orang banyak itu terus mencari Yesus di mana Yesus hadir, saudara. Dan kalau kita sudah sampai di ayat yang ke-25, dan kita bisa melihat mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab di ayat yang ke-26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, di ayat 27 dikatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal." Saudara, di ayat 35 Tuhan terus berfirman bagi masyarakat pada saat itu, "Akulah roti hidup." Kalau ayat-ayat selanjutnya kita lihat, Yesus memberitakan Injil, Injil yang hidup, yang bisa membawa kepada hidup yang kekal itu disampaikan. Sudah tidak ada mujizat lagi, sudah tidak ada makanan lagi, saudara. Ternyata kalau kita baca selanjutnya, mereka sudah mulai goyah dalam rangka mengikut Tuhan. Sudah mulai mikir-mikir, saudara. Sampai firman Tuhan yang disampaikan pada mereka itu. Di ayat yang 60, saudara. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus dan berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, saudara. Di ayat 61, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Saudara, cerita singkat setelah Yesus menyampaikan firman yang hidup. Ayat 66 yang tadi kita baca. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dalam perikop ini menarik sekali karena ada kontroversial. Ayat yang kedua dimulai dengan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi diakhiri di ayat 66. Berbondong-bondong mengundurkan diri dan meninggalkan dia. Bukankah ini suatu pelajaran buat kita para pembaca firman sampai saat ini? Mari kita bedah kenapa bisa terjadi seperti demikian pengikut Kristus, saudara. Pertama dengan semangatnya, dan diakhiri dengan mengundurkan diri dan meninggalkan dia. Mengapa demikian, saudara? Banyak jawaban bisa kita sharing di care group masing-masing, saudara. Tetapi yang saya dapat di sini yang pertama, motivasi dia salah untuk mengikut dan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Saya tahunya dari mana? Ayat 2. Karena mereka senang melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Ayat 26. "Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Oh, sayang sekali dalam mencari kebenaran, dalam mencari Yesus Kristus, mereka hanya sejauh perut, sejauh makanan minuman, saudara. Dan motivasi kalau salah dari awal, ini bisa berdampak akibat yang fatal, saudara. Saudara mempunyai pemahaman dan ukuran yang salah dalam mengikut Tuhan. Ini juga menentukan nanti dia tahan atau tidak. Dia mau yang enaknya saja, mereka itu tidak mau berjalan sesuai firman. Pertanyaannya, salahkah mereka mendapat mujizat-mujizat tersebut? Tidak salah, saudara. Tetapi kalau hanya mau mujizat saja, ini bahaya sekali. Why? Mengapa, saudara? Karena berita dan maknanya sudah bergeser dalam mengikut Yesus. Dari Yesus Kristus juru selamat, dirubah orang-orang pada saat itu sampai zaman sekarang menjadi juru rawat atau juru roti, saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata.
tetapi Tuhan melihat hati mereka. Ayat 61 bagian A. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu dan berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Yesus bukan hanya melihat apa yang dilihat mata, tapi Yesus mampu melihat di balik semua apa yang terlihat, yaitu motivasi, pemahaman yang salah. Karena mata Tuhan sangat tajam melihat motivasi orang dalam mengikut dan melayani Tuhan. Di sini Yesus Kristus tahu apakah mereka benar-benar mencari dan mengikutnya, ataukah mereka hanya tertarik pada apa yang bisa Yesus lakukan bagi mereka. Yang penting gua mau melihat mujizat, euforia rohani terjadi, saudara. Karena keuntungan yang bersifat materi sudah tidak ada lagi. Yang menyenangkan hatinya juga sudah tidak ada lagi, saudara. Makanya jangan heran di ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, dari sini dapat kita pelajaran. Apa ciri-ciri penggemar itu, saudara? Penggemar itu mau yang gampang, mau yang mudah, mau yang instan, mau yang spektakuler dan menyenangkan hatinya, saudara. Mudah berubah dan goyah, saudara. Ternyata, saudara, dalam rangka mengikut dan melayani Tuhan, motivasi dan pemahaman mereka itu sangat penting sekali. Dan kalau mereka itu berorientasi hanya keuntungan pribadi semata, mau memanfaatkan Tuhan saja, saudara. Bayangin, ini awal tidak dilihat oleh banyak orang. Tetapi kalau motivasi orang seperti ini, pada suatu saat dia akan gugur di tengah jalan. Mereka memulai dengan baik, berbondong-bondong dengan semangat mengikut Tuhan. Tetapi sayang sekali tidak bisa mengakhirinya dengan baik, saudara. Saudara, jika kita mengikut Tuhan seperti demikian, maka pada suatu saat kita bisa sama seperti orang banyak itu, saudara. Akan bingung, tawar hati, dan mengundurkan diri. Bahkan tidak ada lagi yang mengikuti dia dan meninggalkan Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini menjadi peringatan keras bagi kita. Kita mengikut Tuhan bukan yang senang, yang sensasinya, saudara. Mujizatnya, berkatnya. Tetapi esensinya, pribadinya, keintiman. Kita dekat dan lekat kepada Tuhan. Sebenarnya apa kata Yesus Kristus sendiri? Kita langsung tanya kepada Yesus Kristus, jangan pada orang lain dan yang lain, saudara. Apa kata Yesus sendiri tentang syarat menjadi pengikutnya? Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tolong garis bawahi yang baru mau mengikut Tuhan, dan yang sudah lama mengikut Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan kenyamanan dunia ini. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang bisa dibuat Tuhan Yesus menguntungkan buat kita saja. Tetapi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bukan mudah-mudahan, bukan kalau bisa, tetapi di sini tolong garis bawahi, harus, saudara. Saya kaget juga membaca ini, apalagi di zaman posmo, zaman sekarang mau santai-santai, yang jadi gaya hidup, saudara. Tetapi budaya atau gaya hidup mengikut Tuhan, dasarnya adalah dikatakan di sini, salib. Saudara, salib itu alat penyiksa yang mematikan, Saya juga kaget kenapa ini dipakai gambaran untuk mewakili pengikut Yesus. Coba itu burung merpati, kan banyak lebih lagi yang ikut. Damai sejahtera. Atau tongkat Musa, saudara. Itu lambang perlindungan yang teduh, saudara.
Tetapi tolong jangan diganti. Gambaran yang mewakili pengikut Yesus ini dikatakan adalah salib, saudara. Saya jadi berani berkata, saudara, ketika Kristus memanggil seseorang, ia meminta untuk datang dan mati. Mati untuk diri sendiri. Karena salib itu adalah alat penyiksa yang mematikan, saudara. Salib juga adalah simbol penghinaan, saudara. Jadi berbicara menyangkal diri memikul salib artinya bersedia menderita bersama Tuhan Yesus. Walaupun resikonya sampai kehilangan nyawa. Hai bagi pengikut Kristus yang baru maupun yang lama. Ingat firman Tuhan ini ada harga yang harus dibayar. Memang ada rumput yang hijau. Ada janji berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada resiko-resiko yang kita tidak sukai. Apakah orang-orang terdahulu dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada resiko? Saudara, salah satunya contoh Musa. Kita buka Ibrani yang ke-11. Ibrani yang ke-11, saudara. Ayat yang ke-24-26. Saya membacakan ini tentang Musa. Saksi-saksi iman ini Ibrani 11. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa dia di dalam kerajaan malahan nggak betah, saudara? Menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25 jawabannya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ini luar biasa ngomong Musa perjanjian lama. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, saudara. Jadi mempelajari firman Tuhan ini kita bukan nggak butuh materi atau hal-hal yang kita inginkan, saudara. Tapi kalau motivasinya hanya sedemikian saja, kita mengikut Tuhan hanya di permukaannya saja, kulitnya saja, saudara. Tetapi yang diajarkan firman Tuhan ini, itu yang namanya dosa tidak kompromi. Dan Musa itu lebih baik bersama-sama dengan umat Allah dalam penderitaan, dalam air matanya, daripada dia happy-happy tapi hidup di dalam dosa, saudara. Bukankah kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara rohani di dalam pembacaan dan pelajaran hari ini? Karena hal ini berbicara 3K menurut saya sebagai pengikut Kristus, yaitu kualitas yang diharapkan. Bukan semangatnya saja, tapi kualitas itu berbicara komprehensif, menyeluruh, saudara. Yang kedua komitmen. Dan yang ketiga kesetiaan seorang murid. Inilah ciri-ciri iman yang sejati. Ada 3K. Ada kualitas, ada komitmen, ada kesetiaan, saudara. Apa perbedaan penggemar dan pengikut bisa kita simpulkan sekarang dengan dua bagan yang sangat besar. Penggemar itu sekali lagi mudah goyah, maunya instan, maunya spektakuler. Ikut Tuhan kalau ada berkat, ikut Tuhan kalau ada mujizat, ikut Tuhan kalau menyenangkan saya. Lama-lama ini menjadi kesukaanku. Saudara, bukan kesukaan Tuhan lagi. Tetapi bagan yang satu lagi tentang pengikut, yaitu dituntut kualitas, komitmen, dan kesetiaan sampai akhir. Itu tentang salib, saudara. Ikut Tuhan itu bukan kalau, tetapi walaupun. Itu Musa dan hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Dan ujungnya kesukaan Tuhan. Ya, tema hidup kita bukan kita, saudara. Tema hidup kita adalah Tuhan. Biarlah kita hidup lahir baru, menyerahkan menjadi anak Tuhan. Bikin keluarga yang baru nanti.
orang-orang menikah dan sebagainya. Itu semuanya biarlah menjadi persembahan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Saudara tahu ada lagu mengikut Yesus adalah keputusanku. Dari mana asal lirik lagu tersebut, saudara? Saya mau menceritakan lagu ini sangat bersejarah, penuh dengan komitmen, kualitas, dan kesetiaan, saudara. Di sebuah desa kecil di India pada abad 19, tepatnya 1880, ada satu keluarga dibaptis dan memilih untuk mengikut Yesus Kristus. Ada kepala keluarga, istrinya, dan kedua anaknya. Dia memegang ayat ini, barang siapa yang mau menjadi muridku, ia harus memikul salibnya, menyangkal diri, dan mengikut aku. Pada saat itu hampir tidak ada orang Kristen di India, saudara. Cuma beberapa saja. Jadinya dia disingkirkan, dia dicemooh, dia dikucilkan, saudara. Pada suatu hari mereka satu keluarga ditangkap, diseret ke tengah kota, saudara. Di mana seluruh isi kota telah berkumpul. Kepala desa bersama rakyat di belakangnya mengancam sang ayah. Hei bapak, jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus Kristus, maka anak-anakmu akan kami bunuh. Bapak itu lalu menjawab kepala desa itu, mengikut Yesus itu keputusanku. Ku tidak mau ingkar. Ku tidak mau ingkar. Dan pada kesempatan itu kepala desa pun membunuh kedua anaknya. Lalu ia memberi kesempatan lagi kepada, hei bapak, lihat saya. Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus Kristus, maka istrimu akan kami bunuh juga. Bapak itu memberi respon ancaman tersebut dengan mengatakan, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya pun lalu mati dibunuh oleh kepala desa itu. Lalu diberikan satu kesempatan lagi. Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu pada Yesus Kristus, kali ini yaitu dirimu sendiri, engkau akan saya bunuh. Sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, orang ini mengatakan, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saat itu juga ia dibunuh. Mereka semua meninggal, satu keluarga. Tetapi bibit iman yang tertanam di hati orang-orang yang menyaksikan bersama kepala desa tersebut, menyaksikan kematiannya, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tragis pada saat itu, mulai bertanya-tanya. Banyak yang hadir di situ bertanya-tanya, siapakah Yesus Kristus? Mengapa keluarga ini rela mati demi nama Tuhan, demi nama tersebut? Hal yang menakjubkan pun terjadi karena beberapa tahun setelah itu banyak warga di desa itu untuk memilih mengikut Yesus Kristus, termasuk kepala desa yang membunuh sekeluarga Kristen itu. Mereka akhirnya menjadi saksi, menyesali semua perbuatannya akan apa yang telah pernah terjadi. Dan mereka menjadi saksi Tuhan, menceritakan apa yang dikatakan oleh bapak tersebut sebelum ia dibunuh. Saudara, hari ini pujian indah tersebut dapat kita nyanyikan di gereja-gereja. Udah ratusan tahun umurnya ini lagu, saudara. Mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang layak untuk kita sembah, saudara. Tapi di balik tragedi nyanyian yang sederhana itu, ada kualitas iman Kristen, ada komitmen dan kesetiaan sampai akhir. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ia akan memperoleh. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan ini. Sementara pujian ini dinaikkan menjadi doa, menjadi komitmen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balas kasih membalas hanya ini yang ku bisa dapat. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini
kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balas kasih membalas semuanya ini, hanya ini yang ku bisa. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jagaanmu. Terimalah persembahan hati. Terimalah persembahan hati. Untuk itu mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengatakan dan mengikrarkan iman pengakuan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebuah ayat persembahan akan mendasari kita pada hari ini, terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biarlah firman Tuhan ini mendasari kita untuk memberikan persembahan tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita dapat memberikan persembahan kita dengan 3 cara. Cara yang pertama, kita dapat memberikan persembahan secara online, secara transfer, baik di Bank BCA maupun Bank BNI atas nama Gereja Kristus. Nomor rekening akan tertera di dalam layar yang Bapak Ibu lihat pada saat pagi hari ini. Dan kemudian cara yang kedua, Bapak Ibu juga dapat melakukan scan QR code yang nanti ditampilkan juga di dalam layar ini. Dan cara yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak terbiasa dengan cara transfer secara online, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan dengan mengumpulkan di suatu tempat tertentu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan pada saat kita datang nanti di gereja, kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Sekali lagi, biarlah setiap persembahan yang kita berikan pada hari ini, Tuhan memberkati dan itu boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Allah. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa persembahan yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Dan kami sangat bersyukur bisa memberikan persembahan kepadamu adalah kesempatan yang indah untuk hal-hal kekekalan dan untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati orang-orang yang memberi maupun yang belum dapat kesempatan memberi. Supaya berkat Tuhan terus ada pada kami, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, gugus tugas yang berusaha berjuang untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Ya Tuhan,
Tolonglah kami. Kepada siapa lagi kami mengadu kepadamu ya Tuhan. Kami berharap kepadamu Tuhan sendiri yang turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan ikut campur tangan. Berkati para medis, berkati para perawat yang ada. Supaya sungguh para dokter juga diberkati oleh Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kami rindu supaya pandemi ini bisa berlalu. Berkati gereja-gereja Tuhan supaya imannya kuat dan teguh. Kami juga berdoa untuk ekonomi yang ada di Indonesia ini bahkan di dunia. Tuhan tolong Tuhan supaya daya juang, daya kuat kami dalam mengiring Tuhan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Sungguh-sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lain yang tidak terungkapkan oleh kata-kata. Ya Tuhan Gembala Agung yang baik, urutkanlah tangan-Mu punya kuasa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan, penyembuhan, pertolongan yang daripadamu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Di akhir doa ini kami juga menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang berkualitas, yang berkomitmen, dan terus setia mengiring Kristus sampai Tuhan menjemput kita. Kita akan naikkan pujian ini. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, Kristus hidup dalamku. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari saya jemput ke bangkit berdiri. Jemaat bangkit berdiri. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap orang yang percaya berkata, Amin. Amin. Puji Allah Bapa, puji
berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati menyertai jemaat sekalian di rumah, dan atas nama Gereja Kristus Tapang, selamat atas Sisil dan Siska menjadi anak Tuhan, tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati semua kehidupanmu sampai akhir Tuhan memanggilmu. Amin. Selamat pagi adik-adik. Iya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik ya semuanya ya? Iya, kami berharap baik Cisur, Ibu Reli, Koyoses, berharap kita semua baik-baik dan sehat selalu. Oke lah, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap, angkat tangannya. Yeay, semuanya siap ya? Kamu siapkan hatimu, mari kita bersaat teduh. Amin. Nah, Cisur, kenapa ya kita pakai apa ini namanya? Tahu nggak? Kalau Bu Reli kan tahu ya. Cisur tahu nggak ini apa? Karena bulan Agustus kita bulan budaya. Nah, minggu ini kita pakai baju adat dari daerahnya Bu Reli. Iya, ini namanya ulos dari Batak Medan. Nah, anak-anak, selama bulan Agustus, gereja kita maupun sinode mengadakan bulan budaya. Karena bulan Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti tiap minggu, sekolah minggu akan melakukan ibadah dengan perbudaya. Minggu 1, ini yang hari ini dari Medan ya. Minggu 2 Cisur, Chinese. iya, minggu 3 kok dari Sunda, minggu 4 Papua. dan minggu 5 sebagai minggu misi dari Jawa. Oke, Koyoses, Cisur, kita salam dulu dengan salam dari Batak. Tuaga Horas. Nah, anak-anak tahu nggak apa artinya Horas? Horas itu sama dengan Shalom.
Nah, kalau orang Batak, horas itu tidak hanya waktu kita senang. Tapi waktu kamu berduka pun kita bisa bilang horas. Jadi horas itu bisa diartikan di dalam semua sisi. Suka maupun duka artinya salam sejahtera dari Tuhan untukmu. Bisa nambah-nambah dikit budaya ya. Oke Cisur, kita siap untuk menyanyikan pujian sebagai bulan budaya walaupun kita berbeda. Kalau penelitian dari Indonesia 2010 dikatakan Indonesia terdiri dari 1340 suku. Wah, banyak sekali ya, Bu. Banyak. Kita berbeda-beda bahasa, tetapi kita bersaudara. Semuanya dalam satu nama. Nama Yesus. Oleh karena itu kita nyanyikan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara sekali. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa kita bersaudara? Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, sekalipun kita berbeda suku, ada suku Sunda, suku apa lagi yang Cici ingat? Suku dari Jawa. Suku apa kok? Suku Chinese. Iya, dan banyak suku lainnya, 1340, tapi kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau katakan, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu setiap hari dalam hidup kami yang begitu indah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari katakan, Bapakku datang padamu menaikkan syukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mari ambil sikap doa, katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu, naikkan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu,
pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan baik kepada kami. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami mempercayai firman-Mu. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami memohon, pimpinlah sekolah minggu saat ini, supaya kami boleh mengalami Tuhan lewat pujian, lewat firman Tuhan. Kami makin dikuatkan, kami makin kenal Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, semua boleh berkata, amin. Ya, semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita mau katakan dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir. Ya, kita nyanyikan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Bu Reli dan juga Cisur ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, katakan di kanan kau, ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Katakan di suka dan di duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, terbang luar angkasa. Selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena di kanan kau ada, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka dan duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Iya, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita, sekalipun sekarang udah 4 bulan nih kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita tetap apa? SUKACITA. Apa itu Ci? Sukacita. Iya, kita tetap bersuka cita karena Tuhan hadir. Itu yang boleh menguatkan adik-adik ya, baik yang di rumah maupun harus belajar online. Iya, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama yuk adik-adik, dengan hati kita katakan dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
Shalom anak-anak, apa kabarnya? Sudah lama ya kita tidak sekolah minggu di Gereja Kristus Ketapang ya Bu Davin ya? Iya Bu Feni, kangen Bu Feni, udah lama gak ketemu sama anak-anak. Iya kangen. Nah, walaupun tidak sekolah minggu di sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang, tapi kita sekarang bisa secara online. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Ya firman Tuhannya tentang apa ya Bu Feni? Kita mau berdoa dulu, nanti baru kita dengerin firman Tuhannya. Yuk anak-anak semua kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Allah memelihara Musa. Yang diambil dari Keluaran 1 dan 2 ayat 10. Tapi Bu Davin hanya mau baca ayat 15 dan 16. Dengarkan ya anak-anak. Ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Wah, suara bayi apa tuh? Gimana ya suaranya? Ini suara tangisan bayi. Bu Feni, apa Bu Feni? Ada tangisan bayi tadi Bu Davin dengar. Kasian nih bayinya. Kenapa Bu Feni? Sudah 3 bulan diumpetin sama orang tuanya, sama ibunya di rumahnya. Kenapa diumpetin sama orang tuanya bayinya Bu Feni? Kita dengerin ceritanya yuk. Anak-anak, kita mau dengerin cerita tentang bayi yang tadi, bayi Musa. Bayi Musa tinggal di negeri negeri apa tuh? Davin, ayo negeri apa? Oh, tahu. Negeri Mesir Bu Feni. Ya, negeri Mesir ada yang memerintah, seorang raja. Raja siapa Bu Feni? Tahu nggak nama rajanya siapa? Raja namanya siapa ya? Nah, pikir dulu Bu Feni. Oh, namanya Raja Fir'aun Bu Feni. Iya betul, Raja Firaun adalah seorang raja, tapi Raja Firaun dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Gitu Bu Davin. Nah, bangsa Israelnya di Mesir ngapain Bu Feni? Bangsa Israel dijadikan budak, harus kerja keras di negeri Mesir. Capek dong ya Bu Feni kalau kerja terus. Tapi Bu Davin, Iya, Bu walaupun bangsa Israel ditindas, dijadikan budak, harus kerja keras, tapi bangsa Israel semakin hari semakin banyak, sehingga Raja Firaun ketakutan. Iya, itu kan karena bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan Bu Feni. Nah, maka dari itu Raja Firaun membuat satu perintah. Perintah apa Bu Feni? Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Raja Firaun takut dong, karena kan nanti mereka bisa melawan. Oh begitu Bu Feni. Ya, ada satu keluarga yang melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka juga sangat ketakutan, takut bayinya dibunuh Bu Davin. Nama keluarganya siapa Bu Feni? Ibunya Ibu Yohebed. Ah Bu Feni, gimana dong? Bayi laki-lakinya akan dibunuh dong Bu sama Raja Fir'aun. Karena mereka keluarga yang takut akan Tuhan, bidan pun tidak membunuhnya. Hebat kan Tuhan kita? Iya Bu Feni, Tuhan sangat baik Nah, sampai berumur 3 bulan. Setelah bayinya berumur 3 bulan, karena mereka takut, orang-orang di sekitarnya mengetahui, mendengar suara bayi, tangisan bayi yang semakin
keras, ibu si bayi itu mempunyai ide. Idenya apa Bu Feni? Idenya, ibunya menganyam sebuah keranjang rotan, kemudian bayinya ditaruh di keranjang ini untuk disembunyikan di sungai Nil. Karena ibu bayi ini tahu Putri Firaun suka mandi di sungai Nil. Terus Bu Feni, keranjangnya mau ditaruh di mana? Keranjangnya ditaruh di tempat di alang-alang yang dekat Putri Firaun biasa suka mandi. Wah, berarti bayi laki-lakinya sendirian dong Bu Feni. Karena mereka adalah keluarga yang percaya dan takut akan Tuhan, mereka percaya kalau Tuhan terus akan memelihara bayi tersebut. Wah, Bu Feni, mereka datang, ternyata bener. Putri Firaun datang. Tapi Putri Firaunnya melihat keranjang yang disembunyikan gak ya Bu Feni? Putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Tuh lihat tuh Bu Davin tuh. Wah, ternyata Tuhan baik ya Bu Feni. Bayi kecil aja Tuhan pelihara. Benar Bu Davin. Waktu Putri Firaun melihat bayi itu, Putri Firaun sangat senang sekali dan mau mengangkat anak sebagai anaknya Putri Firaun. Dan Putri Firaun memberi nama Musa. Wah, puji Tuhan Bu Feni. Tahu nggak artinya apa Musa? Diangkat dari air Bu Feni. Betul. Anak-anak semua juga tahu kan arti nama Musa? Diangkat dari air. Maka itu, walaupun kita masih kecil, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Wah, ternyata Allah mempunyai rencana khusus untuk Musa, yaitu Musa nanti akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Bu Feni. Oh gitu ya. Berarti Tuhan juga selalu memelihara kita ya. Iya, memelihara papa mama, memelihara Ibu Davin, memelihara Ibu Feni, memelihara kita semua. Iya, apalagi di masa COVID-19 ini ya Bu Davin ya. Iya Bu Feni. Seperti Tuhan memelihara bayi Musa, Tuhan pun juga akan memelihara dan menjaga kita semua. Wah, Tuhan pelihara kitanya bagaimana Bu Feni? Kita setiap hari boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kita bisa main-main, kita bisa makan setiap hari, kita punya rumah untuk berteduh dari panas dan hujan. Kita juga bisa jalan, tangannya bisa gerak-gerak Bu Davin. Oh gitu Bu Feni. Tuhan baik ya Bu Feni? Iya baik sekali Bu Davin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan bayi Musa dipelihara oleh Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setiap hari harus rajin apa Bu Davin? Rajin berdoa Bu Feni. Rajin apa lagi? Memuji Tuhan Bu Feni. Betul, apalagi ayo. Kalau sudah bisa baca, iya. kalau sudah bisa baca, ayo Bu Davin. Apa ya Bu Feni? Oh iya, baca Alkitab Bu Feni. Iya tuh betul, baca Alkitab. Kalau sudah bisa baca, kalau belum bisa baca, minta mama atau papa bacain cerita iya Bu Feni. betul. Kita juga nggak boleh nakal ya Bu Davin ya. Iya Bu Feni. Harus ingat akan perintah Tuhan. Tidak boleh nakal, tidak boleh bikin susah papa mama, tidak boleh isengin temen, tidak boleh berantem, ya Bu Davin ya. Iya Bu Feni. Anak-anak, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan yang diambil dari Nahum 1 ayat 7. Nanti kamu dengerin ya teman-teman kamu yang akan membacakannya ya. 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang
berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tentang bayi Musa yang dipelihara oleh Tuhan. Ya Bu Davin ya, jadi Iya. kita tidak boleh Takut. karena Karena Tuhan pelihara kita, Bu Feni. oh iya, sekarang kita berdoa ya Bu Davin ya, Bu Davin doa ya. Ya Bu Feni. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada hari ini di mana Tuhan memelihara bayi Musa. Tuhan juga pasti memelihara kita semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa. Juga Jaga kesehatan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri dan angkat tangan kanan kamu, taruh di dada. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengucapkan pengakuan iman kita. Sekarang kita mengumpulkan persembahan seperti biasa, ya Ci Surya. Kita meminta tolong orang tua untuk apa ya Ci Sur tentang persembahan ya? Kalau kita sudah siapkan persembahan kita, minta tolong kepada mama atau papa untuk transfer ke rekening gereja seperti yang ada tertulis, atau Bu Rewi kalau tidak bisa, kita tetap kumpulkan di dalam amplop. Oke, Nanti pada saat kita bisa datang ke gereja, kita bawa dan kita serahkan ke gereja melalui guru sekolah minggu juga bisa. Oke, kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian. Kasihnya seperti sungai, semua bangkit berdiri karena ini bulan budaya ya. Tetap diiringi gondang dan tortor. Tortor itu artinya tarian. Jadi ada tarian lagi gerakan kedua ya. Kita nyanyikan pujian. Kasihnya seperti sungai. Bisa ya berdiri ya. Ikutin Ibu Reli, Cisur, Koyoses. Jadi kamu belajar tortor Batak ya. Yo. Ayo tangannya digoyang. Ini menunjukkan kita menghargai setiap orang yang ada di sebelah kita. Seperti Tuhan Yesus katakan ya. Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu
Tuhan Yesus tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dengan caranya, Ia akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kita akan tutup ibadah kita, Cisur akan mimpin kita di dalam doa. Mari semuanya, adik-adik yang di rumah, bersama dengan orang tua dan kita semuanya, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah online ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan khususnya juga kami berterima kasih dengan hati kami membawa persembahan untuk gereja Tuhan. Tuhan biarlah memimpin melalui apa yang kami persembahkan ini menjadi berkat bagi gerejamu, juga menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, juga dimanapun pekerjaan Tuhan dilaksanakan, itu boleh dijalankan melalui uang yang sudah kami kumpulkan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami yang masih masa pandemi ini. Biar Tuhan menolong supaya pemerintah dan juga lembaga-lembaga kesehatan mendapat hikmat untuk mengatasi dan juga mencari cara supaya pandemi ini bisa kami lalui dengan kami mendapat kesehatan selalu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami kesulitan, baik secara keuangan, kesulitan di dalam mereka belajar, juga kesulitan untuk mendapatkan akses ke internet. Tuhan, begitu banyak kesusahan dari teman kami, biar Tuhan menolong dalam tangan kasih Tuhan, supaya mereka juga boleh mendapatkan itu walaupun sulit, tapi mereka tetap bisa menjalankannya dengan baik. Dan setiap teman kami boleh belajar, boleh beribadah di rumah dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu kami, biar Tuhan menolong setiap guru kami dalam tangan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan pimpin, supaya keluarga kami tetap dalam pimpinan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dari mama, papa, oma, opa, kami semuanya bersama kakak dan adik. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan semua doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya anak-anak, ada pengumuman. Karena bulan Agustus adalah bulan budaya, kamu bisa mengirimkan foto yang biasa ya. Sebelum ibadah kan kita ada foto ASIO. Ada yang masih ingat apa itu ASIO? A? Aku. S? Setia. I? Ibadah. O? Online. Iya, ASIO aku setia ibadah online. Nah, kalau memungkinkan, ya, minggu 1 tadi apa, Ci? Minggu 1 dengan baju dari daerah Sumatera Utara. Iya, minggu 2? Minggu 2 dari budaya Chinese. Iya, minggu 3 dari Sunda, minggu 4 Papua. Dan minggu 5? Itu misi dari Jawa. Jawa. Kalau di luar ini ada pakaian kamu, boleh pakai pakaian itu. Karena tadi Indonesia ya, 1340 suku bisa dipakai. Oke anak-anak ya, silakan kirim, nanti akan ditampilkan di dalam ibadah sebelum ibadah. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Iya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam terakhir dong. Hora!